membakar, sampai ke tulang. Terus pertanyaannya, kenapa zat kayak gini bisa legal dalam perang? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita bedah sama-sama. Selamat datang di pembahasan tentang paradoks fosfor putih. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebuah senjata yang ternyata bukan senjata. Loh, kok bisa? Tenang, ayo kita bongkar bareng-bareng. Jadi fakta kuncinya tuh ini, walaupun efeknya ngeri banget, fosfor putih itu secara teknis bukan senjata kimia. Serius, Anda nggak salah dengar kok. Menurut hukum internasional, ini bukan senjata kimia. Nah, loh, gimana ceritanya? Jawabannya itu ada di sesuatu yang bisa kita sebut celah hukum. Oke, jadi gini. Menurut konvensi senjata kimia, sesuatu itu baru disebut senjata kimia kalau efek utamanya itu racun, toksisitas. Maksudnya, dia harus merusak tubuh lewat reaksi kimia di dalam, gitu. Kuncinya, ya di kata itu, toksisitas. Sekarang, coba kita bandingkan sama fosfor putih. Efek utamanya apa? Panas dan api. Sifatnya itu membakar, plus dia bisa bikin asap yang super tebal. Jadi bukan racunnya yang jadi senjata utamanya. Nah, karena efek utamanya itu panas atau termal, bukan racun, ya dia lolos deh dari definisi senjata kimia. Jadi, intinya di sini nih, hukum internasional itu melihat gimana cara sebuah zat bikin kerusakan. Bukan cuma apa kerusakannya. Kelihatannya sepele ya, cuma beda teknis. Tapi dampaknya di medan perang, wah gede banget. Oke, jadi walaupun dia lolos dari kategori senjata kimia, bukan berarti bisa dipakai seenaknya loh. Justru sebaliknya, ada aturan main yang spesifik banget yang membedakan mana penggunaan yang legal dan mana yang ilegal. Nah, yang menarik banget di sini, kita bisa lihat kalau fosfor putih ini punya dua muka. Di satu sisi, dia itu alat taktis yang legal. Dipakai buat apa? Ya misalnya buat bikin tabir asap, biar pasukan bisa gerak sembunyi-sembunyi. Atau buat menandai target dari udara, atau sekedar menerangi medan perang pas malam hari. Tapi, di sisi lain, penggunaannya bisa jadi kejahatan perang. Kapan? Kalau sengaja ditembakkan langsung ke orang. Dan yang paling dilarang keras, kalau dipakai di area sivil. Kayak di perumahan, sekolah, atau rumah sakit. Jadi, pada akhirnya, semuanya kembali ke niat. Tujuannya mau bikin asap buat menutupi pandangan atau memang mau membakar orang. Legal atau enggaknya itu ya tergantung niat si pengguna. Oke, cukup soal hukumnya. Sekarang kita geser ke dampak yang paling penting, dampak nyatanya, yaitu bagi kemanusiaan. Ini nih kenyataan pahitnya soal fosfor putih. Zat ini bakal terus menyala dan membakar selama masih ada oksigen. Kalau kena kulit, dia bisa membakar terus menembus daging sampai ke tulang. Dan ini susah banget dipadamkan. Disiram air aja kadang nggak cukup. Belum lagi asapnya, itu beracun banget, bisa merusak paru-paru sama mata. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang jauh lebih dalam yang melampaui aturan-aturan tertulis. Legal, tapi apa ini etis? Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum dilema ini. Bunyinya gini, sesuatu yang legal itu belum tentu etis. Disinilah nurani jadi lebih penting daripada aturan tertulis. Dan ya, fosfor putih ini contoh paling nyata dari dilema itu. Sebuah alat yang dibuat untuk satu tujuan, tapi bisa disalahgunakan untuk menciptakan penderitaan yang luar biasa. Jadi inilah yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Kalau ada senjata yang secara teknis itu legal, tapi efeknya ke manusia ngeri banget, sebenarnya di mana kita sebagai manusia harus menarik batasnya?